Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari week 1 sampai week 13, dan juga HKBP Marsada Gunung Putri. Kami atas nama Perhaladu HKBP Jati Sampurna, selamat mengikuti ibadah pertangyangan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 16 ayat 1 dan ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami, untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 403 ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertangyangan malam ini. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyertaan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 759 ayat 5 dan 6. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas jala selamat malam tuhita salukna tusudi ruasti tuhata hasian di debata. Firman Tuhan pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 10 hingga ayat 17 dengan topik kuasa yang memampukan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari dengar-dengaran firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu,
Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Mau lihat di debata. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, tidak sedikit orang yang senang sekali ya dia berada di dalam kelemahan. Senang sekali dia berada di dalam ketidakberdayaan. Dikit-dikit ketika diminta pertolongannya, dikit-dikit ketika diminta pendapatnya, dikit-dikit ketika dia diminta bantuannya, selalu aja alasannya kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuannya. Jika seseorang meminta pendapat kita, itu menunjukkan sesungguhnya ada kemampuan saya. Jika seseorang meminta bantuan kita, itu menunjukkan ada kemampuan saya. Nah, di sini, tetapi itu kenyataan yang harus kita hadapi. Ada orang yang berdiam, tinggal di dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuannya, ketidakbisaannya. Di dalam firman ini, saudara-saudara, salah satu contohnya adalah Musa. Ketika dia berhadapan langsung kepada Tuhan Allah, justru kita lihat bagaimana Musa berusaha untuk, ya setidaknya jangan saya lah. Dia kedepankan, saya lemah, saya nggak bisa, saya berat ini. Nah ini kita perhatikan. Tapi bagaimana sikap Tuhan terhadap manusia, manusia seperti itu. Tuhan langsung menunjukkan apa yang membuat ia bisa menjadi mampu. Di sini jelas. Tuhan katakan, Tuhanlah yang pertama sekali akan menolong. Tuhanlah yang pertama sekali akan memampukan. Dan Tuhan juga yang pertama sekali akan menguatkan kita supaya kita bisa dan mampu. Ini dia. Kedua, di sini kita perhatikan, Tuhan punya solusi. Jangan saudara pikir Tuhan tidak pernah punya solusi atas ketidakberdayaan, atas kelemahan dan ketidakmampuan kita. Kepada Musa, Tuhan beri solusi. Artinya itu apa? Banyak cara yang akan Tuhan dapatkan, yang akan dia berikan kepada kita, supaya kita berkemampuan, supaya kita bisa melakukannya. Nah ini saudara-saudara. Kuasa ini hanya akan diberikan kepada orang yang benar-benar dia memang mengimani, meyakini bahwa Tuhanlah yang pertama sekali akan memampukan dia. Apapun persoalannya. Sama seperti yang kita hadapi dalam COVID ini, amang-inang. Ya. Tuhan yang akan memampukan kita. Kita sudah berapa bulan berjalan di tengah-tengah pandemi ini. Dari mana kemampuan kita? Kita melewati hari demi hari. Yang sakit boleh ia sembuh, boleh ia pulih. Yang belum sakit, ia boleh tetap sehat. Karena apa? Karena Allah menjaganya. Karena Allah memampukannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk terus bergerak maju. Untuk terus berkarya. Untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ingat, ada kuasa yang memampukan kita. Supaya Anda boleh bangkit dari keterpurukan ini. Supaya kita semua boleh mengatasi banyak persoalan di hidup ini. Dan supaya kita semua boleh merasakan sesungguhnya memang kita pasti bisa. Pinasakma tu liturgis wa adong suku-suku syarwas. Mulai. Ya, tema di renungan na usaha di kita di bahasa Tikyong. Barangkali sana jemaat ada yang mau bertanya dari firman tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Nah, sama di tengah-tengah tak. Ya, ini mengenai kuasa yang memampukan, kuasa yang diberikan Tuhan, yang tadi kata Amang, kepada orang yang percaya dan mengimani Yesus. Ya. Dan saya juga ada di Alkitab bahwa kepada semua orang itu Tuhan juga memampukan untuk bisa menyembuhkan, bisa mengusir roh jahat atau marjamita, yang jamitanya benar-benar orang yang mendengarkannya itu
bisa langsung kontak. Tapi saya melihat ini untuk kita internal ya. Di HKBP secara umumnya saya jarang sekali melihat ada KKR kebangunan yang misalnya untuk penyembuhan misalnya hamba Tuhan. Itu kan harusnya secara apa yang dibilang di sini, kalau memang diimani dan terus kemudian dia hamba Tuhan itu memiliki benar-benar kuasa yang dari Tuhan, pasti mampu. Nah, saya sering ditanya masalahnya sama anak-anak muda yang akhirnya mereka kok beda ya dengan gereja ini, kalau di gereja yang lain itu kemampuan kuasanya itu kok bisa ada, mau menyembuhkan, mau khotbahnya itu kita hidup gitu loh. Kenapa kok di HKBP itu kalau khotbah kayak hanya angin lalu? Dan yang saya tahu khotbah itu bisa hidup di hati para jemaatnya, ada kontak pada saat pendeta itu memang menyampaikannya dengan kuasa yang dimiliki Tuhan. Nah, pertanyaan saya bukan menghakimi, cuman pertanyaan saya bagaimana supaya kita memiliki kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab itu benar-benar hidup di kita semuanya. Itu aja. Karena apa? Sekarang orang-orang apalagi anak muda, dia melihat kebenaran firman ini ada enggak? Bukan hanya marjamita di depan, tapi orang yang menerimanya hambar gitu loh, Amang. Jadi apa yang menyebabkan kenapa di kita itu susah? Jadi sehingga contohnya aja dari kami 2 Muslim ke Kristen itu belum terdaftar di HKBP gini karena di sana dia bertumbuh. Coba gereja di sini kayak hambar, tapi kalau di sana itu katanya ada langsung ini dari hamba Tuhan itu gitu khotbah. Saya nggak tahu apa itu yang tadi saya mengingat karena khotbah ini kuasa. Jadi firman Tuhan itu kan punya kuasa. Nah, bagaimana supaya jemaat itu pada saat hamba Tuhan menyampaikan kuasanya itu nyampe ke jemaat itu loh. Bagaimana supaya nyampe tidak hanya seremonial marjamita selesai pulang. Karena saya terbebanin juga karena 2 yang itu kami mau tarik HKBP gitu loh. Tapi dia malah bertumbuhnya di situ. Dan saya akhirnya mengikuti seremonial mereka. Dia punya komsel, hebat pertumbuhannya. Dengan bekasku teman kantornya, saya ikut di dalamnya. Banyak ya benar-benar bertumbuh gitu loh. Saya tarik di HKBP, udah berapa kali ibadah, mohon maaf katanya. Kok kayak biasa aja khotbah itu gitu loh. Apalagi kuasa penyembuhan, apalagi kuasa ini. Kuasa khotbah itu aja dulu gitu loh, Amang. Itu yang mau saya tanyakan. Kenapa padahal Tuhan udah bilang Tuhan akan memampukan kepada hambanya dengan cara Tuhan, apalagi yang ini. Itu loh, Amang. Makasih. Yang satu sama Pendeta. Ya, terima kasih kepada pertanyaannya. Ya, oke. Jadi pertanyaan ini ada beberapa tapi bermuara pada satu ya, pada kuasa yang memampukan. Yang pertama sekali begini, kita perlu jelaskan dulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kuasa yang memampukan dalam firman? Itu ya. Jadi tidak pengkhotbah yang memampukan. Tidak. Tetapi firman. Ya, firman. Jadi pengkhotbah itu dia menyampaikan apa yang menjadi firman. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya itu adalah kuasa yang memampukan dalam firman itu hanya akan bisa kita terima jika person by person itu terbuka terhadap firman itu. Itu yang pertama. Jadi itu artinya supaya kita tidak ragu pada kuasa firman, itu tidak terletak pada khotbah, tidak terletak. Tetapi itu terletak pada person by person. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentang artinya mujizat. Ya. Mujizat ini juga kita harus perhatikan, ya. Mujizat itu
tidak hanya saat itu saja langsung terjadi. Mujizat itu bisa detik itu terjadi. Mujizat itu bisa beberapa hari, beberapa minggu. Karena apa? Karena pelaksana mujizat bukan pengkhotbah. Kita harus ingat, pelaksana yang mewujudkan mujizat adalah Tuhan Allah sendiri. Nah ini, jadi bukan pembawa firman, tidak. Tetapi Allah itu sendiri. Kapan Tuhan itu mau, kalau Tuhan katakan, ya walaupun ada anak kecil, jangankan pendeta, anak kecil saja ketika dia katakan seperti ini, saat itu Tuhan mau, yang disampaikan anak kecil itu bisa terjadi. Nah ini, ya, itu semua adalah domain kehendak Tuhan. Saya kasih contoh, saya punya pengalaman. Ada seorang pendeta, ya, ketika itu jemaat yang kami layani, datang abang pendeta resort saya, ayo kita lihat dulu, katanya. Saya dibawa, beliau pegang, gini, wah dia sadar, begitu, ya, seperti itu. Lalu, tapi beliau tidak pernah mengatakan itu dirinya. Tidak pernah. Dan itu juga tidak pernah beliau expose. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan Yesus sendiri katakan, jangan kasih tahu ke orang lain. Jangan kasih tahu ke orang lain. Begitu. Karena apa? Karena mujizat itu bukan supaya orang yang saat itu Tuhan kehendaki dimuliakan. Tidak. Tetapi Tuhan yang dimuliakan. Ini kita ingat ini. Ya. Dan itu tidak pernah beliau expose. Saya juga punya pengalaman seorang pendeta. Lalu si anak ini tidak pulang. Dicari-cari kemana? Maaf, si anak ini tidak sempurna. Dan tidak ada satu orang pun. Sudah disampaikan berita itu di koran. 1 minggu tidak. Pada akhirnya pendeta ini, mari kita berdoa. Percayalah, kami pulang. Pasti anak pulang. Tahu? Anak itu pulang saat kami pulang. Lalu apakah itu karena pendeta? Pendeta itu sekali lagi menjawab. Ketika hal itu ditanya kepadanya, dia katakan, itu bukan saya, tapi itu Tuhan. Ini sikap yang benar. Ini sikap yang benar. Ya. Itu tidak ada pada manusianya. Tetapi itu pada Tuhan. Apa yang pada manusianya? Pada manusianya seperti yang Inang sampaikan tadi, ya, ada seseorang dia beribadah, lalu dia pulang tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena bisa yang pertama, kita sudah merancang apa itu khotbah. Kita buat pemahaman kita. Yang kedua, kita sudah merespon, kita menghendaki. Harus begitu. Jadi ketika itu tidak ada di pikiran kita, kita tertutup. Kita maunya begini-begini, melihat sang pengkhotbah itu. Maunya lihat jalan-jalan apa segala macam. Ketika itu kita tidak dapatkan, kita katakan, saya tidak bertumbuh. Karena apa? Engkau sudah menutup bagian bahwasanya cara menyampaikan firman itu Tuhan perkenankan dengan cara yang beragam. Itu kita tutup. Maka tidak sampai kepada kita firman itu. Karena kita sudah pertama sekali menolak. Nah yang ketiga, bisa juga saudara-saudara, karena kita sedang ada persoalan. Lalu kita menutup. Yang kedua bisa juga karena artinya kita langsung pesimis kepada Tuhan. Saya sampai sekarang, doa saya tidak terjawab Tuhan ini. Walaupun kita datang ke gereja itu hanyalah untuk memenuhi seremonial kita. Jadi seremonial semata ibadah. Akhirnya apa? Tidak dapat kebahagiaan. Nah ini saudara-saudara. Anda bisa terberkati ketika Anda pergi ke gereja Katolik. Terbukalah. Anda bisa terberkati ketika Anda pergi ke gereja HKBP. Terbukalah. Anda bisa terberkati ketika Anda pergi ke gereja Betel, ke gereja yang lain. Terbukalah. Ketika Anda tidak terbuka,
siapapun pengkhotbah, Anda tidak akan terberkati. Karena apa? Karena ada yang menutup pikiran Anda. Karena ada yang menutup hatimu. Dan karena ada sikapmu yang tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh firman itu. Jadi di situ saudara-saudara, supaya kita boleh memahami itu semua. Sekali lagi, perlu saya tekankan. Bukan pada pengkhotbahnya, tetapi pada person yang menerima firman itu. Yang kedua, bukan pada pengkhotbahnya tentang mukjizat, tetapi pada Allah yang memiliki kuasa itu. Allah berkenan, mukjizat terjadi. Allah tidak berkenan, mukjizat tidak akan terjadi. Itu yang perlu kita ingat. Demikian. Ada lagi? Iya. Terima kasih Amang atas sharingnya. Semoga itu bisa lebih paham lagi. Pinasa mata Amang untuk menutup. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik yang selalu membimbing, menuntun dan mengajari kami di dalam memahami firman-Mu dan juga kuasa yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pakai kami Bapa, mampukan kami baik di dalam segala persoalan maupun dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, memuji, mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Kita lanjut acara kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 466 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Habis itu nanti kita masuk 2 syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu menuntun dan membimbing kehidupan kami, hingga kami boleh ada pada saat ini, di dalam pertanyaan kami pada malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang mampu menjadi saluran berkat. Biar kami Tuhan mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, melayani dimanapun Tuhan utus kami, dimanapun baik di rumah kami masing-masing. Bapa, begitu banyak tuayan tapi penuh yang kurang. Mampukan kami dan layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah gereja kami khususnya HKBP Jati Sampurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita kesakitan pada saat ini, yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit.
Kami tahu tangan Tuhan tidak terlalu pendek. Kami tahu Tuhan bukan tidak mendengar seruan mereka. Tapi kami tahu Tuhan, kami yang jauh dari hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, tangan Tuhan sangat mampu. Untuk itu Tuhan berikan mereka kesembuhan. Berikan iman yang teguh, yang kuat supaya mereka merasakan kuasa Tuhan. Dan mereka boleh sembuh karena Tuhan sungguh baik dan maha kasih. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang masa sekolah saat ini yang menghadapi harus menghadapi sekolah melalui media sosial. Bapa di surga, anak-anak kami merasa kejenuh, merasa lelah karena mereka ingin bertemu dengan teman-teman mereka, ingin belajar seperti bisa sedia kala. Tuhan, jadikan orang tua menjadi guru yang bijaksana. Jadikan orang tua menjadi teman yang baik bagi anak-anak kami. Sertai Tuhan anak kami. Berikan mereka hikmat. Karena kami tahu dia juga anak-Mu. Karena kami tahu juga itu ciptaan Tuhan yang maha baik. Tuhan, sertai anak-anak kami. Baik mulai dari TK, SD, SMP maupun SMA. Masa mereka belajar, Tuhan sertai. Jadikan anak kami menjadi anak yang pintar, yang bijaksana, dan selalu rendah hati, serta mendengarkan nasihat daripada orang tua. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masa kuliah dan mencari pekerjaan dimanapun mereka. Tuhan sertai anak kami. Berikan mereka kesabaran, keteguhan, agar mereka menemukan apa yang mereka inginkan, ingin temukan di tengah kehidupan mereka. Sertai dan kuatkan mereka Tuhan. Jadikan anak yang tangguh, yang mampu Tuhan menapaki masa depan di masa muda mereka, masa muda yang bermanfaat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para orang tua dimanapun berada, jemaat HKBP Jati Campur dan juga HKBP Marsada Gunung Putri yang terdampak oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Bapa, dunia memang menderita. Dan khususnya HKBP Jati Campurna dan juga Marsada Gunung Putri. Tuhan kuatkan. Di mana lapangan pekerjaan, di mana Tuhan untuk menopang kehidupan mereka. Tuhan, setiap korban maupun yang bekerja di rumah, maupun yang bekerja di rumah karena di kantor bermasalah, Tuhan kuatkan para orang tua. Tuhan, biarlah mereka selalu berseru karena Tuhan ada di dalam hati mereka dan selalu mengucap syukur padamu Bapa. Kami berdoa untuk para pendeta kami Tuhan, Engkau utus mereka menjadi gembala bagi jemaat HKBP Jati Sampurna dan Marsada Gunung Putri. Tuhan, mampukan mereka. Berikan hikmat dari Tuhan, agar mereka juga Tuhan tidak merasa kewalahan, tetapi mereka merasa sukacita untuk melayani jemaat yang begitu banyak. Sehingga mereka Tuhan, karena Tuhan ada di tengah kehidupan mereka. Berkati pendeta kami, berkati keluarganya dan juga anak-anaknya. Karena Tuhan beserta dengan mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan, yang Tuhan izinkan kami ada di negara kami Indonesia saat ini. Tapi Tuhan, biar kami menjadi orang yang mampu. Orang yang selalu mengucap syukur dan menjadi berkat ketika kami ada dimanapun di Indonesia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kami menghadapi berbagai masalah di bangsa dan negara kami, mulai dari presiden hingga sampai dengan RT. Bapa, berikan hikmat. Berikan mereka kesadaran bahwa mereka memimpin karena Tuhan memberikan kuasa bagi mereka. Dan mereka bertanggung jawab bagimu, bukan bagi kami rakyat Indonesia. Sertai mereka Tuhan. Bangsa yang besar ini karena Tuhan ada dan memimpin bangsa ini menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Bapa, begitu banyak doa yang kami panjatkan. Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan permohonan kami. Dan terlebih dahulu Tuhan ampunkan dosa dan kesalahan kami.
agar kami layak di hadapan-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 202 ayat 1 dan ayat 7. Kita sekaligus mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudari, mulai dari kekal hingga sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Horas menihita salutna. Horas.